Ya, pemirsa, kondisi Gaza setelah 12 hari perang semakin mencekam. Israel hingga kini masih memblokade perbatasan yang menyebabkan sulitnya distribusi logistik hingga evakuasi. Kita akan membahasnya lebih dalam bersama warga negara Indonesia yang juga mahasiswa Tel Aviv University, Aryo Brahmantyo. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Aryo. Bagaimana kondisi terkini di lokasi yang Anda ketahui? Silakan. Ya, terima kasih Mas Samuel. Sebagaimana yang saya ketahui dari teman-teman WNI yang masih berada di sana, kondisi di Tel Aviv itu masih tegang, masih ada rasa ketidakpastian dan realita yang itu sangat berbeda ya. Jadi ada kalanya itu serangan roket itu terjadi dan ada kala pula itu ketika situasi itu mereda. Yang saya ketahui, tapi semenjak kami melakukan evakuasi, situasi di Tel Aviv ini, mereka melaporkan bahwa hampir setiap hari itu telah terjadi serangan roket dan masyarakat itu sudah sering menghabiskan waktu di tempat perlindungan daripada sebelum saya evakuasi. Jadi ada semacam bentuk eskalasi dan saya juga mendengar kabar bahwa terdapat adanya semacam eskalasi di perbatasan utara antara Israel dan Lebanon yang kemungkinan berasal dari kelompok Hizbullah, di mana mereka berusaha untuk mengetes ombak respon Israel, sedangkan pihak Israel sendiri itu berusaha untuk memulihkan citra keamanan dan pertahanan mereka yang hancur dalam serangan 7 Oktober lalu. Mas Aryo sekarang di Indonesia ya? Ya. Oke, waktu itu bagaimana proses evakuasi yang Mas alamin? Ya, proses evakuasinya itu merupakan proses evakuasi yang saya bisa katakan itu panjang dengan tahapan-tahapan tertentu. Dan waktu itu alhamdulillah proses evakuasinya berjalan cukup lancar sebagian besarnya. Proses kami itu dimulai sejak hari Jumat pada tanggal 13 Oktober waktu Israel. Kami berkumpul di sebuah titik temu yang merupakan kediaman salah satu warga negara Indonesia di Tel Aviv. Dari sana kami dijemput oleh driver dan pemandu kami yang telah diutus oleh KBRI Aman. Selanjutnya kami melakukan perjalanan selama 2 jam menuju perbatasan Israel dan Yordania. Setibanya di sana kami juga dijemput oleh perwakilan KBRI Aman dan kami dibawa ke KBRI Aman. Kami di sana disambut dan ditemui oleh Pak Duta Besar KBRI Aman, Duta Besar Indonesia untuk Yordania Bapak Ade Patmo Sarwono dan semua jajaran KBRI Aman. Terus kami diberikan tempat tinggal menginap semalam dan habis itu kami melanjutkan proses evakuasi keesokan harinya dari Yordania ke Oman, transit selama 3 jam, kemudian perjalanan 8 jam menuju Jakarta. Tiba di Jakarta tanggal 15 Oktobernya, jam 1 siang. Oke, berarti sekarang korban di Israel dan Palestina ini kan sudah tembus 4.000 lebih. Waktu di sana apa yang Anda rasakan? Apakah suasana di lokasi Anda juga mencekam atau hanya agak jauh lokasinya dari tempat tinggal Anda waktu itu? Iya, kalau tempat saya di Tel Aviv itu jaraknya 2 jam dari perbatasan Gaza, tapi situasi yang namanya tegang itu selalu ada karena selalu ada bayang-bayang serangan roket dan meskipun Israel memiliki sistem pertahanan udara Iron Dome yang berhasil mencegat sebagian besar roket-roket Hamas, tapi sistem pertahanan udara ini tidak menjamin 100% keselamatan dan ada kalanya roket-roket tertentu berhasil menembus pertahanan itu dan ada yang cukup mengkhawatirkan adalah beberapa roket yang berhasil jatuh di area Bandara Ben Gurion waktu itu yang membuat muncul kekhawatiran di antara warga negara asing dan banyak yang memilih untuk meninggalkan Israel sejak serangan itu. Dan kini saya dengar ya masih terjadi serangan roket itu masih sering terjadi setiap harinya begitu. Oke, berarti tapi yang Anda tahu tidak ada warga Indonesia lagi di sana sepengetahuan Anda ya? Masih ada. Oh, masih ada? Oke. Iya benar masih ada. Oke, ini Netanyahu kan menegaskan tidak akan mundur sampai Hamas binasa. Tapi
sebenarnya menurut Anda seperti apa sih pandangan orang-orang Israel terhadap perang ini? Apakah memang mereka menginginkan perang ini atau sebenarnya ada juga yang menolak atau tidak suka dengan perang yang terjadi? Sejauh pengamatan saya terhadap dan interaksi saya dengan warga Israel itu, mereka menyayangkan pertumpahan darah yang terjadi, tapi mereka terus bersikeras bahwa musuh mereka itu adalah Hamas, bukan rakyat Palestina. Mereka juga memandang diri mereka itu sebagai korban serangan teror, dan oleh sebab itu mereka merasa bahwa Israel itu memiliki hak dan justifikasi untuk mempertahankan diri dan membalas serangan yang menimpa mereka. Kalau saya amati pemberitaan Israel saat ini tuh justru lebih fokus pada dampak serangan yang telah terjadi pada tanggal 7 Oktober itu dan nasib para sandera yang berada di jalur Gaza. Sedangkan narasi yang beredar lebih mengarah pada tuntutan pembalasan dendam ya atas serangan yang menimpa mereka. Terdapat pula kecenderungan mengabaikan realita situasi warga Palestina yang di jalur Gaza dan di tepi barat. Itu kalau sejauh pengetahuan saya. Baik. Terima kasih Mas Aryo Bramyanto telah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore, Mas. Terima kasih.